Nah guys, YouTube itu dibuat untuk berbagi video kalian atau mereka dan juga situs berkarya untuk mereview suatu produk atau suatu hal yang berbau sama produk-produk dari supplier. Kalian itu bisa membuat video dari karya kalian dan yang pentingnya itu kalian bisa mereview produk-produk dari supplier orang lain ya. Itu penting banget. Jadi kalian ciptakan karya di YouTube ya. Karena kelebihan YouTube itu sangat memiliki potensi karena sebagai situs populer dan semua kalangan, dari semua kalangan. Nah, maupun di YouTube, TikTok sekarang itu memang lagi booming ya. Apalagi sekarang di TikTok itu juga banyak banget penggemarnya karena namanya sosial media itu bersaing ya. Jadi YouTube, TikTok tuh lagi bener-bener. Nah, sekarang ini TikTok lagi bener-bener naik dan YouTube pun juga sama. Tapi tergantung dari nilai dari sosial media. Itu sendiri ya guys. Kalian bisa pilih mana? TikTok, YouTube, Instagram. Hai everyone, welcome back my YouTube channel. Di part 2 masih seputar YouTube versi Nani Channel dengan tema berkembang di YouTube terbaru 2022. Nah guys, kalau kalian yang mungkin berencana ingin menjadi konten kreator, kalian bisa simak video aku karena berkembang di YouTube itu sangat mudah prosesnya. Tapi tetap harus butuh konsisten, kerja keras, dan mau terus belajar dari video kalian ya guys. Nah bagi kalian penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Nah guys, maksud berkembang di YouTube itu kalian mau berproses, jalani sesuai passion yang kalian punya. Nah di sini kalian yang pertama itu dengan YouTube kalian bisa membuat karya versi kalian yang kalian buat semenarik mungkin. Nah dengan tujuan agar kalian itu bisa mendapatkan penonton atau audiens dari video kalian. Contohnya kalian itu suka apa. Nah, situ kalian tentukan fashion yang kalian punya. Kalian tekuni dengan suatu bidang itu. Karena suatu hal yang kalian nggak coba, itu nggak akan tahu hasilnya itu kayak gimana. Maupun kalian jual online, bisnis online, kalian melakukan itu menjadi YouTuber, konten kreator, Shopee affiliate, TikTok affiliate, itu kalian harus melakukan itu dengan keyakinan kalian. Dengan tekad yang bulat ya, karena misalnya kalau jadi YouTuber itu jangan cuma jadi jempol isap belakang. Jadi di saat yang kalian pikirin yang enak-enak aja tanpa kalian tahu prosesnya itu panjang banget. 12 bulan terakhir yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah maksud dengan YouTube kalian bisa membuat karya yaitu kalian ciptakan karya semenarik mungkin versi kalian yang kalian kupas dengan editan, dengan sound effect, dengan suatu hal yang membuat orang itu penasaran dengan video kalian. Terutama kalian punya nilai apa dari suatu karya yang kalian punya. Karena kan semua orang itu berproses, aku pun belajar ya. Kalau aku itu belajar dari suatu hal. Nah suatu hal yang aku tahu dan aku selalu tulis dan itu aku akan bawakan versi yang aku ketahui gitu guys. Kalau orang itu kan beda-beda dalam pembawaan dari konten kreator tersebut. Jadi gimana semenarik mungkin kalian aja kalian atur kapan kalian upload video, kapan kalian kerja, kapan kalian melakukan hal-hal yang kiranya membuat kalian itu nyaman. Tetap kalian melakukan itu sesuai fashion. Jadi kalian gak akan terbebani upload setiap saat. Next. Nah, poin kedua yaitu kalian itu bisa belajar dan berproses di YouTube. Nah, contohnya itu kayak sekolah. Nah, dari YouTube konten kreator itu pasti belajar, nggak ada yang langsung dia terjun dengan banyak penontonnya. Nah, dia itu perlu liku-liku step by stepnya itu pasti ada. Dari konten-konten yang baru mulai itu pasti pernah merasakan sepi penonton. Pasti pernah merasakan down kalau misalnya viewernya sepi, jam tayangnya sepi, dolarnya nggak ada, penontonnya kurang rame atau videonya itu nggak direkomendasiin, kata kuncinya nggak tepat. Itu pasti pernah merasakan dari konten-konten yang sebelumnya.
Karena kalau misalnya itu YouTube itu berproses. Contohnya orang yang sudah dimonetisasi, sudah diterima menjadi program partner YouTube. Nah, dia itu 1 tahunnya itu dalam proses belajar. Nah, belajar itu hal-hal yang benar-benar dia lakukan dari proses itu belajar. Nah, terus step by step, setahun 2 tahun dia berkembang dengan value nilai dia itu semakin bagus. Nah, di situ pun dia terus mengasah ilmu yang dia punya dengan yang tadi itu proses belajarnya 12 bulan terakhir. Jadi kalian nggak perlu terlalu perfect banget di YouTube. Kalian usahain aja tema yang kalian lakukan. Kalian gunakan alat seadanya, kalian upload video, kalian pakai ring light, tripod, kalian yang kalian punya kalian gunakan seadanya. Nah, di situ prosesnya itu kalian tetap aja lakukan itu setiap saat, setiap proses itu pasti akan kalian lakukan dengan step by stepnya, dan proses itu nggak akan bisa mengkhianati hasil ya. Jadi proses itu pasti ada hal-hal yang kalian lakukan tapi kalian bisa mencapainya. Intinya garis finish lah guys, nggak ada yang prosesnya itu nggak ada yang instan gitu. Kalau kalian masak mie aja nggak ada yang instan kan, butuh dimasak dulu, butuh diproses dulu baru bisa matang. Dan begitupun kalian belajar di YouTube itu berproses. Kalau kalian belum bisa dalam komunikasinya, dalam suatu halnya, kalian pelan-pelan lakukan. Kalau kalian terbiasa, kalian bisa melakukan itu dengan istilahnya step by step. Kalaupun dulu aku pun seperti ini, itu tuh dalam proses yang sudah 1 tahun aku lakukan guys. Dari sebelumnya aku juga nggak mungkin kan komunikasi seperti ini kalau aku nggak tahu materi yang apa yang aku bawakan. Jadi intinya kalian terus belajar aja. Yang penting interaksi segala macam, kalian tetap berfokus sama konten kalian, ciptakan karya yang menarik, itu sih. Next. Nah, poin ketiga yaitu di YouTube itu kalian bisa mengenal dunia sosial lebih dalam. Yang dimaksud artinya mengenal dunia sosial media lebih dalam, yaitu kalian di YouTube itu kalian nanti belajar dari konten-konten orang-orang yang sudah berkembang. Contohnya aku jadi YouTuber, aku pun belajar. Tadinya aku nggak tahu TikTok Shop, tadinya aku nggak tahu Shopee Affiliate, dan di situ step by step aku mengetahui dari konten-konten yang sudah besar, dan di situ pun berdampak juga sama suatu hal yang aku lakukan. Nah, di situ kalian bisa tahu kan ilmu dari Shopee Affiliate-nya, gimana cara dapat komisinya, gimana cara dari masukin keranjang produknya, gimana caranya kalian bisa jualan produk dengan kalian menjadi content creator yang mempromosikan suatu produk, yang mereview suatu produk. Di situ aku pun belajar dari awal. Kalaupun aku nggak kenal YouTube, aku nggak akan tahu yang namanya TikTok Shop, nggak akan tahu yang namanya Shopee Affiliate. Nah, di situ pun istilahnya, contohnya kalau kalian jadi Shopee Affiliate, kalian bisa lihat di playlist aku tentang Shopee Affiliate atau TikTok Affiliate. Kalau Shopee Affiliate itu sama ya, kalian istilahnya share produk dengan produknya, ataupun kalian share produk dari supplier lain. Nah, di situ kalian buat link tuh, linknya itu kalian bisa klik situs di Mixtag. Nah, di situ kalian bisa klik Mixtag. Di situ kalian urutin aja dari supplier itu, dan di saat orang klik dari Shopee Affiliate, nah kalian mendapatkan komisi sekitar 10% dari produk terjual gitu. Itu namanya Shopee Affiliate. Begitupun TikTok Shop ya, karena TikTok Shop lebih bagus lagi, sama sih, hampir sama. Dia itu bersaing ya, tergantung dari kalian. Tapi kalau TikTok Shop itu lebih berat karena konten kreatornya itu harus mempromosikan produknya langsung di tangannya itu. Tapi dengan memasukkan kata kunci keranjangnya. Nah, kalian bisa check out di keranjang kuning. Nah, di situ keranjang kuning itu dari supplier produknya. Nah, itu bisa dari supplier produknya ataupun produk dia, dan di saat orang itu beli kalian bisa mendapatkan komisi ya. Nggak jauh dari Shopee Affiliate, itu sekitar berapa persen ya? Aku lupa kalau TikTok Shop, kalau Shopee itu sekitar 10%. Jadi di saat orang klik produk itu, kalian bisa mendapatkan komisi tambahan. Intinya uang jajan lah dari kalian sebar link-link produk-produk orang lain aja suppliernya, tapi dengan yang berlogo Star Seller, Star Plus atau Shopee Mall. Itu penting banget. Next. Nah, poin yang ini adalah tentu di YouTube itu kalian berpenghasilan tambahan. Kunci kalian menjadi content creator itu apa? Kadang ada yang
membuat suatu konten untuk bisa presentasi, untuk menyimpan suatu video. Nah, di YouTube pun bisa, kalian bisa setting pribadi. Kalau kalian di saat kalian belum pede, kalian bisa setting pribadi, jangan dipublish dulu. Kalian bisa membuat video atau menyimpannya di YouTube gitu tanpa kalian publish ya. Intinya kalau di YouTube itu pasti tujuannya itu ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Namanya kalian buat video itu kan kalian bertujuan membagikan suatu ilmu yang kalian punya dengan tujuan untuk bisa istilahnya sama-sama saling menguntungkan. Dia mendapatkan ilmu, kalian juga mendapatkan istilahnya uang tambahan jajan dari video yang kalian istilahnya kalian kasih ke audien gitu. Karena kan nggak sia-sia, semua orang itu pasti ada prosesnya, ada tahap belajarnya. Begitupun mentor pun nggak ada yang cuma-cuma, dia itu pasti butuh dana, pasti butuh pendaftarannya untuk bisa belajar di mentor-mentor yang berkelas gitu. Itu dinamakan kalau misalnya jadi YouTuber itu, yaitu berfungsinya untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Karena mentor pun nggak ada yang cuma-cuma kasih ilmu gratisan, pasti prabayar ya guys. Jadi semua itu ada nilai plus minusnya. Jadi semua konten kreator atau mentor itu pasti punya ilmu yang nggak cuman gratisan, karena sebanding sama suatu hal yang kalian lakukan itu berdampak sama penjualan segala macam, digembleng segala macam, butuh PR praktek dari mentor-mentor. Jadi pasti prabayar. Nah, poin terakhir yaitu untuk YouTuber, yaitu kalian tentu bisa membuka diri untuk orang banyak atau kalian bisa kolaboratif. Kalian itu nggak membatasi diri. Kalau kalian jadi konten kreator, kalian itu pasti punya suatu hal yang kalian punya dengan tujuan untuk membuka hal, atau kalian itu tidak membatasi diri kalian. Jadi orang itu tahu loh. Jadi kalian itu membuka lebar untuk orang banyak. Nah, contohnya kalau misalnya aku kontennya itu mukbang segala macem, nah aku bisa tuh berkolaboratif sama orang-orang yang suka hobi makan gitu. Itu namanya tidak membatasi diri dengan orang banyak. Misalnya kalau misalnya kebanyakan untuk kolaboratif itu yang kayak mukbang makan enak segala macem, kalau kontennya makan gitu. Jadi tidak membatasi diri. Jadi nanti di saat biar penontonnya banyak, yaitu dia tuh kolaboratif sama konten-konten yang lainnya. Jadi nggak membatasi diri. Jadi kalian itu membuka luas dengan siapapun untuk bisa melihat karya kalian. Jadi kalian itu nggak terbatasi. Kalian tentu membuka lebar kalian itu siapa gitu guys. Itu menjadi YouTuber itu penting banget. Jadi setidaknya ada brand-brand atau supplier yang tertarik sama suatu hal yang kalian punya, itu bisa mengendorse, bisa paid promote, bisa mempromosikan suatu brand. Itu ada poin plus-plusnya. Jadi kalian itu pasti bangga kalau menjadi content creator, karena kalian itu bisa dipercayakan untuk bisa mereview suatu produk dalam karya yang kalian punya. Oke guys, segitu dulu tentang berkembang di YouTube itu butuh kerja keras, proses, dan mau belajar. Semoga apa yang kusampaikan untuk YouTuber pemula bermanfaat tuh kalian. Jangan lupa, bagi kalian yang suka, kalian like, comment, subscribe. Nah, untuk pertanyaan di YouTube aku akan jawab pertanyaan kalian di TikTok Nani Channel 28 ya, untuk pertanyaan seputar YouTube. Karena aku khusus untuk pertanyaan YouTube itu di TikTok Nani Channel 28, kalian ikuti ya guys. Oke, segitu dulu video yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa aku butuh saran, komen, subscribe, like, share ke sosial media yang kalian punya. Stay active, bye-bye.